Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mariwati Manulangga. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 3 WK Buka Kabupaten Sumba Barat. Kali ini saya akan melakukan wawancara bersama dengan Ibu Kepala Sekolah saya. Halo Ibu. Halo, selamat pagi. Ya. Terima kasih atas kesediaannya Ibu hari ini bisa wawancara dengan saya Ibu. Untuk informasi kepada Ibu, wawancara kali ini adalah salah satu tugas dari modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Oke. Tugas ini adalah bagian dari tugas demonstrasi kontekstual Ibu. Karena itu saya akan wawancara Ibu, saya akan bertanya beberapa pertanyaan terkait dengan tugas ini. Oke, baik. Baik, yang pertama Ibu, saya mau tanya tentang kira-kira selama Ibu menjalani tanggung jawab Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana sikap Ibu dalam Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika dan bujukan moral? Oke, baik. Pertanyaan ini bagus ya. Jadi tentang bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika maupun bujukan moral. Sebenarnya tidak ada cara tersendiri atau cara khusus yang saya lakukan, tetapi saya akan melihat ketika ada kasus yang diperhadapkan, saya akan melihat apakah ini dia kategorinya dilema etika atau ini yang masuk bujukan moral. Dan apapun itu ceritanya, baik itu dilema etika maupun bujukan moral, saya pada prinsipnya akan selalu menjadikan acuan saya adalah regulasi yang berlaku seperti itu. Ya. Baik, Bapak kasih Ibu. Kemudian Ibu, kira-kira bagaimana kita semua dalam perkenalkan, nama saya Mariwati Manulangga. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8, terutama untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan Kabupaten Sumba Barat. Di mana ini saya akan melakukan kepentingan yang sama-sama benar. Jadi ini benar vs benar. Kalau Ibu atau suatu persoalan yang dia mengandung nilai kebajikan begitu. Wawancara dengan saya Ibu untuk informasi kepada Ibu, wawancara kali ini. Oke. Lalu Ibu kira-kira bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan yang selama ini Ibu sudah ambil di sekolah begitu, terkhusus untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang dua-duanya sama-sama benar nih. Kira-kira bagaimana? Ya. Jadi sejauh ini pengalaman saya ketika saya diperhadapkan dengan sebuah kasus yang tadi sama-sama nilainya benar, yaitu makanya itu disebut dengan dilema etika. Saya selalu mengesampingkan dulu tentang bagaimana si A atau si B ini atau oknum yang terlibat di dalam kasus ini, dan saya akan selalu melihat regulasi, itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk meyakinkan, biasanya saya itu kan mendengar suara hatinya saya. Kalau suara hatinya saya muncul itu, untuk meyakinkan saya, biasanya saya itu meminta pendapat pertimbangan dari orang lain di luar saya. Misalnya guru senior yang ada, atau juga dalam hal ini mungkin Wakasek, bisa juga dari orang tua saya, bisa saya telepon untuk minta pertimbangan seperti itu. Jadi selama ini bisa disimpulkan Ibu selalu melakukan komunikasi juga dengan orang-orang terdekat, tidak hanya guru, bahkan dengan orang tua, luar biasa Ibu ya. Nah, kira-kira Ibu sejauh ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sudah yang biasa Ibu ambil gitu dalam penerapan untuk kasus dilema etika? Oke. Untuk prosedur yang dilakukan memang tidak ada prosedur baku atau SOP standar yang dipakai, dan itu memang sangat situasional atau kondisional ya. Jadi kalau ada diperhadapkan kasus itu, saya akan melihat, saya akan menakar ini kan begini. Kadang kan kita belajar dari pengalaman, mungkin sudah pernah ada kejadian sebelumnya. Kalau kejadian sebelumnya kita sudah punya pengalaman sebelumnya, akan lebih mudah untuk kita langsung mengeksekusi atau memikirkan tindak lanjutnya seperti apa. Kalau kasus yang baru, yaitu tadi, saya pasti akan mendengarkan suara hati saya, dan terus saya akan meminta pertimbangan juga dari orang lain di luar saya untuk lebih mematenkan atau meneguhkan hatinya saya, supaya keputusan yang saya pilih tidak merugikan baik
dari saya sebagai pimpinan pihak sekolah maupun dari paling tidak ya kami berusaha untuk seminim mungkin risiko yang dihasilkan atau dampak dari keputusan yang dibuat seperti itu. Nah, lalu Ibu kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu sudah anggap paling efektif begitu dalam pengambilan keputusan ini khususnya berkaitan dengan kasus dilema etika? Oke. Untuk kasus dilema etika, hal-hal yang mungkin tips ya yang saya bisa sharing sejauh ini, hal yang paling efektif menurut saya itu adalah bagaimana yang paling pertama itu adalah kemampuan berkomunikasi dengan sesama gitu. Jadi artinya dalam hal ini kita mampu menyentuh hati dari teman-teman itu ketika kita menyampaikan, meskipun keputusan yang kita sampaikan itu tidak menyenangkan untuk mereka, tetapi ketika kita mampu untuk menyampaikan, menyentuh hatinya, saya pikir itu tidak akan menjadi persoalan. Teman-teman atau orang-orang yang terlibat dalam kasus-kasus dilema etika ini akan lebih mudah untuk menerima. Dan yang kedua itu adalah kemampuan kita untuk menguasai regulasi. Jadi ketika kita memberi keputusan, kita juga harus memberikan dasar kenapa kita memilih harus seperti ini yang dilakukan, karena ada alasannya. Saya pikir kalau kita mampu untuk menjalankan minimal dua ini, sejauh ini ketika saya diperhadapkan dengan kasus dilema etika, saya pikir bisa berjalan dengan baik. Teman-teman atau orang-orang terlibat juga bisa menerima keputusan yang dibuat atau yang saya putuskan seperti itu. Adakah tantangan Ibu dalam Ibu mengambil keputusan itu dari pihak luar atau dari dalam hati Ibu sendiri? Iya. Kalau bilang berbicara tentang tantangan pasti ada. Setiap apapun keputusan yang kita buat pasti ada pro dan kontra. Tantangan itu ada, terutama yang saya rasakan betul itu ketika tantangan itu yang langsung menyentuh dengan rekan-rekan yang guru di sini. Itu sangat menyentuh karena kita punya kepentingan bagaimana harus berusaha untuk membangun atmosfer pekerjaan di lingkungan sekolah itu. Jadi ketika ada keputusan yang sedikit saja tidak sepaham atau tidak sesuai dengan keinginan rekan-rekan, saya pasti itu akan sedikit mengganggu frekuensi atau ritme kerjanya gitu. Tetapi tantangan tetap tantangan, tidak menjadi alasan untuk kita tidak mengambil keputusan. Tetapi itulah malah tantangan yang ada membuat saya lebih bersemangat untuk lebih menggali lagi, untuk lebih mau belajar lagi supaya bisa mengembangkan kemampuan keterampilan kita dalam mengelola atau manajemen suatu lembaga, dalam hal ini sekolah seperti itu. Luar biasa ya Ibu ya. Lalu kira-kira Ibu sejauh ini apakah ada waktu khusus begitu yang biasa Ibu pakai untuk menyelesaikan ini berkaitan yang dilema etika? Atau apakah ada waktu khusus begitu atau Ibu punya jadwal begitu atau yang dibuat Oke Ibu, dalam penyelesaian masalah Ibu terkait dengan persoalan dilema etika ini, apakah ada prosedur khusus begitu dalam Ibu menyelesaikan masalah atau Ibu harus punya waktu khusus dulu untuk menyelesaikan masalah atau mesti ada waktu tertentu begitu Ibu kira-kira? Terkait dengan kasus dilema etika, mungkin maksudnya seperti ada jadwal yang dibuat untuk penyelesaian kasus. Saya sejauh ini tidak ada jadwal yang dibuat. Artinya itu sangat tergantung momen. Jadi saya melihat itu momentum itu penting. Jadi sangat situasional. Kalau saat itu harus diselesaikan, sifatnya prinsip atau prioritas. Kan ini kita kan ada skala prioritas. Jadi kalau itu merupakan prioritas utama, ya harus diselesaikan secepatnya. Jadi tidak ada jadwal khusus. Lebih kepada sangat situasional, tergantung momen atau momentum.